Baik, jadi pada prinsipnya saya yakin Bapak Ibu sekalian cukup mungkin mengenal ya tentang grafis yang ditampilkan tentang konsep building information modeling ini ya. Jadi ada banyak skematik ya dalam BIM ini ya, dari analisis ya, dokumentasi, fabrikasi dan seterusnya. Jadi sangat banyak begitu. Nah, pada prinsipnya bahkan kalau kita lihat ya yang di bagian kiri bawah di sini juga demolition pun masuk ke dalam konseptual yang mencakup BIM ya, Building Information Modeling. Ya, jadi memang di sini konsepnya adalah ada kata-kata yang cukup kuat di sini adalah visualization ya. Jadi bagaimana kita bisa memvisualisasikan memvisualisasikan pemodelan ya, baik secara konseptual ya, detail, analisisnya, dokumentasi dan seterusnya. Baik, kalau kita lihat di sini kelebihan BIM ya. Kelebihan BIM itu dari beberapa tahap. Pertama tahap prakonstruksi ya. Lalu dari tahap konstruksi dan sampai kepada post konstruksi ya. Seperti jadi saat konstruksi dan setelah konstruksi. Nah, ini ada beberapa kelebihan yang cukup kuat ya di dalam penggunaan BIM, baik itu dalam konteks contohnya akurasi planning dan preliminary cost estimation. Jadi memang membuat estimasi biayanya menjadi lebih presisi ya, lebih akurat. Lalu juga efisien ya dan lebih cepat secara teknis engineeringnya. Dan yang menarik di sini juga ada clash ya, clash detection. Nah, ini merupakan sebuah menu menarik di dalam BIM, yaitu dalam konstruksi ya. Lalu saat konstruksi maka dengan bekal yang kita miliki seperti ini, maka kita bisa punya kontrol ya, kontrol sumber daya yang ada, manajemennya dengan lebih baik dan seterusnya. Dan tentu lebih kepada cost ya, cost dan cash flow trackingnya lebih jelas, waste management lebih jelas, lebih terukur dan seterusnya. Mungkin tidak hanya terukur, tapi lebih sedikit. Dan tentu setelah konstruksi atau setelah terbangun, maka analisis lain yang bisa dimanfaatkan ya dan seterusnya. Oke, sebenarnya tantangannya itu seperti apa ya di dalam penerapan BIM ini? Ini mungkin ada kata-kata yang menarik, adoption ya, atau adopsi BIM ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama justru adalah lack of expert ya. Jadi tenaga ahlinya jarang begitu. Jadi ini adalah referensi yang saya ambil dari buku diterbitkan tahun 2022. Artinya data ini adalah data yang segar, ya, data yang kekinian, begitu. Jadi expert dalam dunia BIM itu ada, kalau terhitung mungkin bisa banyak, kalau secara kuantiti ya. Tetapi kalau secara proporsi masih sedikit. Jadi memang di dalam konteks BIM peluang BIM itu menguasai ya, baik teknis, konsep, alur dan seterusnya itu masih sangat besar begitu. Jadi kalau kita lihat ya ini lack of expert. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat ini menjadi beruntun ya. Kenapa? Karena kenapa tidak banyak ahli? Karena lack of awareness. Jadi kekurangan awareness-nya terhadap kepentingan BIM ya, sehingga ya tentu buat apa membuat atau menyiapkan tenaga ahli di situ ya. Poinnya seperti itu. Dan seterusnya ya, baik dari investasi yang besar, lalu juga regulasi ya, dan yang menarik ya lack of employer interest. Jadi para pekerja itu pun juga rasa tertariknya
kurang ya. Jadi expert, tenaga ahlinya kurang, rasa tertariknya kurang, lack of knowledge, pengetahuannya kurang, support ya kurang, dan seterusnya. Dan ini change resistance ya. Ini change resistance itu artinya adalah seringnya menggunakan AutoCAD 2 dimensi ya, katakanlah saya sampaikan seperti itu. Sehingga saya sama saja gitu ya biasanya, sama saja apa yang sama saja nanti itu hasilnya juga adalah gambar dan seterusnya. Jadi hal tersebut menjadi sesuatu hal yang eh, seringkali menjadi resistance ya. Ada mungkin dalam tanda kutip eh, paradigma-paradigma lama yang tidak mau berubah begitu, tidak ingin mengikuti perkembangan zaman. Dan ini ya, yang menarik, lack of training ya. Jadi seringkali ada yang ingin menguasai, ada yang ingin mempelajari, tetapi ya eh, kesulitan untuk mencari training yang tepat ya. Kalau di dalam pelatihan kita di Loker Tank Sipil itu secara bertahap ya, itu diberikan training Revit ya, Revit arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal, beton bertulang, lalu ada bangunan air, ada struktur baja. Jadi sangat sangat menyeluruh ya. Jadi Loker Tank Sipil sebenarnya menyediakan banyak training untuk hal tersebut. Nah, kalau penggunaan BIM dalam konteks dunia internasional, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, seperti yang saya sampaikan, ini adalah data yang sangat segar. Jadi kalau kita lihat justru Finland ini yang memberikan mandat ya, mandating BIM. Jadi pemerintahnya dalam tanda kutip government regulator itu memaksa dalam tanda kutip enforce bahwa BIM akan diterapkan di Finland. Katakanlah seperti itu. Ya itu pertama kali ya kita lihat seperti ini. Nah ini mandating BIM. Nah kalau kita lihat yang menarik adalah di tahun 2020 sampai 2021. Sebenarnya Indonesia tidak tertinggal amat ya. Kalau kita lihat ternyata ini ada Spain, Spanyol. Spain mandating BIM. Jadi sebenarnya tingkat negara maju lah, saya yakin itu Spanyol termasuk negara maju pun baru tahun di 2020 ya itu memandatkan, tapi belum ada roadmap-nya ya. Berbeda dengan contohnya USA, Amerika tahun 2012 itu sudah punya implementasi roadmap BIM ya, USA Amerika gitu. Jadi itu Singapura. Kalau kita lihat Singapura ya itu sudah seperti ini juga dekat-dekat dengan dekat dengan US ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini sudah artinya seharusnya tidak terlalu tertinggal dengan negara-negara lain dalam mulai menerapkan BIM ya. Saya memahami bahwa BIM memang menjadi mandatori. Mandatori itu keharusan di dalam konteks proyek-proyek pemerintah yang mungkin proyek besar dan proyek mega ya. Biasanya seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini apakah di dalam negara-negara yang maju tersebut tidak ada tantangan? Tentu banyak tantangan. Kalau kita lihat ya, bahkan yang terkenal pendidikan terbaik di dunia, ya saya yakin Bapak Ibu sering mendengar namanya Finlandia, kita sampai bosan ya. Jadi terdengar pendidikan terbaik di dunia, Finlandia. Tapi kita lihat di sini, resistance to change. Ternyata orang-orangnya juga dalam tanda kutip bahasa sekarang mager ya untuk ganti dari kata 2D ke 3D. Resistance to change. Terus lalu kita lihat di bawahnya, lack of education. Jadi Finland yang terdepan dalam konsep pendidikan dasar ya sampai kepada paling atas ya. Itu juga punya lack of education. Jadi BIM ini dalam tanda kutip memang lautan yang sangat besar. Jadi sesuatu knowledge yang sangat luas ya, sangat luas bahkan bisa dibilang. Sangat luas. Dan kalau kita lihat mungkin US ya, kita barrier kita apa-apa kan US ya. Nah, kita lihat ternyata US pun punya problem di software issues ya. Jadi software issues-nya jadi problem. Nah, jadi itu adalah beberapa kondisi ya dan banyak hal lain ya, lack of knowledge dan seterusnya begitu. Jadi
hal tersebut memang menjadi tantangan besar bagi negara-negara di dunia. Begitu. Tetapi ya itu tadi, ketika memulai atau segera secepat-cepatnya mulai, tentu akan segera bisa mengadaptasi dengan baik. Nah, kita lihat di sini. Apa saja yang sebenarnya disebut dengan professional course BIM metodologi. Nah, kita lihat konsep-konsep sederhana tentang BIM, lalu juga tentang konstruksi di dalam BIM. Contohnya adalah analisis konflik. Ya, analisis konflik biasanya terhadap disiplin arsitektur, disiplin structure, dan disiplin systems ya, mechanical electrical. Dan juga BIM di dalam structural design seperti interoperability ya. Artinya sesuatu hal yang bisa kita gunakan data tersebut untuk berbagai sistem biasanya interoperability. Jadi memang hal tersebut ini adalah dasar bagaimana kita mempelajari kursus ya, ini course ya, pelajaran BIM ya yang secara profesional. Iya. Baik, kalau kita lihat di sini adalah BIM di dalam dunia konstruksi. Penting kita lihat di sini adalah analysis of conflicts between models. Ya, jadi saya merasa mungkin Bapak Ibu sudah buka-buka lah ya, atau sering mendengar tentang BIM itu ada 3 disiplin sederhana, yaitu arsitektur, struktur, dan sistem atau mechanical electrical. Nah, biasanya di situ kita perlu ketika sudah 3 pemodelan dilakukan, kita perlu analysis of conflict ya di sini. Nah, maka kita lihat contohnya apakah dinding ya ini ya, dinding katakanlah dengan pemipaannya tabrakan atau tidak. Lalu kolom dengan baloknya tabrakan atau tidak, tertanam atau tidak, dan seterusnya ya. Maka mungkin kita istilahnya dengan analysis of conflicts between models, atau kalau pakai Nevis kita bisa pakai clash ya, clash detection. Nah, di sini saya rasa tentang simulasi-simulasi yang lebih tinggi lagi ya, baik itu secara konstruksi prosesnya, lalu juga kepada schedulingnya dan seterusnya, itu bisa di explore ya di dalam BIM ya. Kalau kita lihat di sini adalah konteks BIM dalam desain struktur ya. Kita lihat berbeda tentu dengan yang architectural ya. Kalau yang di struktur ini kita melihat bagaimana secara core struktural itu bisa terlihat. Nah, tapi yang penting di sini sebenarnya adalah bagaimana bisa melakukan transfer ya. Ini maka tulisannya yang penting ya. Structural BIM model transfer to analysis software gitu. Ya, jadi kita kan ingin serba cepat ya, tapi juga akurat begitu. Nah, itu membutuhkan kejelian bagaimana kita misal katakanlah punya pemodelan di dalam software BIM, Revit ya, atau Tekla dan seterusnya. Tapi kita ingin analisisnya, analisis strukturnya di dalam ETABS atau SAP 2000 dan seterusnya. Maka penting untuk bisa melakukan definisi-definisi untuk mengatur barrier bahwa struktur BIM ini bisa dianalisis ya, dan tidak mudah ya, biasanya tidak mudah. Nah, bagaimana riset terkini di dalam negeri? Kalau kita lihat di sini ada kuesioner ya tentang perencanaan gedung. Jadi konteksnya ini perencanaan gedung. Ada 3 perusahaan ya kalau kita lihat dari segi analisa waktu ternyata itu kalau pakai BIM itu sekitar 3 sampai 6, 5 sampai 6 dan 6 bulan. 20 lantai ya objeknya, 20 lantai. Lalu konvensional untuk analisa waktu perencanaannya bisa sampai konvensional itu ya yang biasa ya bisa sampai 12 bulan, 6 bulan ya. Kita lihat di sini analisis sumber daya manusia. BIM itu paling 5 sampai 6, 5 sampai 6 ya. Tapi kalau konvensional ini minimal 6 ya, minimal 6. Bahkan yang ketiga minimal 10 ya, 10 personil. Nah, di sini perusahaan juga memberikan feedback ya, kelebihan BIM ya, ini meminimalisir revisi ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah coba Revit sedikit-sedikit lah pernah coba Revit, maka
itu sangat mudah merevisi, ya. Mindah pintu, maka nanti akan juga memudahkan untuk mindah dinding dan seterusnya. Secara otomatis ya, jendela dan seterusnya itu secara arsitektural. Lalu kita lihat juga untuk yang kelebihan BIM sebenarnya adalah kesalahan teknis dapat ditemukan lebih awal dan mempermudah pekerjaan. Nah, tapi ada kekurangannya ya. Aplikasinya mahal, itu sudah jelas ya. Kita menginginkan sesuatu yang bisa mengurangi waktu manusia, ya otomatis ya mahal ya. Itu wajar seharusnya. Lalu kita lihat ini memiliki kemampuan multidisiplin ya. Itu tadi ya, mungkin karena kalau sudah masuk BIM kita akan bicara kerjasama antar software sebenarnya. Jadi bukan hanya semata-mata satu software. Nah, tapi cukup detail ya, ada bagian kekurangan BIM di sini adalah skala yang kurang dari 1:20 jauh lebih mudah menggunakan command card ya. Nah, jadi ini lebih masuk ke detailing ya. Dan ini adalah kata-kata yang betul ya, dibutuhkan spesifikasi hardware yang kuat gitu. Jadi eh, contohnya Revit Tekla ya, itu memang cukup banyak memakan spesifikasi dalam tanda kutip ya, laptopnya gitu atau komputernya itu cukup banyak. Dan kita lihat di sini bar chart perencanaan ya. Saya rasa tadi kita sudah melihat bagaimana kalau dilakukan secara konvensional ya, dan juga BIM ya, beda ya. Ini sampai 12 dan di sini juga sampai 6. Oke, nah secara biaya personil bisa kita lihat ya. Ini sampai 700-an juta ya. Tenaga ahli, tenaga ahli, tenaga ahli, tenaga ahli, tenaga ahli, tenaga ahli ya, dan seterusnya. Lalu kita lihat ini untuk yang dengan metode BIM ya, itu setengahnya ya, bisa dibilang ya setengahnya lah, 50% ya, dan itu ya sangat sangat signifikan ya, saya rasa sangat signifikan. Oke, kalau kita lihat di sini kelebihannya tentu adalah integrasi perangkat lunak ya. Nah, ini deteksi tabrakan desain seperti yang saya sampaikan, clash detection. Jadi apakah kita bisa mengidentifikasi dinding, balok, sistem ya atau elektrikalnya itu sesuai dengan apa yang kita desain atau ternyata nabrak-nabrak begitu. Itu yang penting. Proses lebih cepat ya, penghematan sumber daya, penghematan biaya. Ujung-ujungnya ternyata hemat biaya ya. Itu poinnya. Lalu kalau kita lihat di sini adalah tentu kekurangan ya, lisensinya. Karena begini, karena kalau sudah beda tahun, sekarang tahun 2023 ya, Revit saja itu 2024 sudah muncul begitu. Jadi kadang ya itu memang tergantung perusahaan ya, kadang bisa kita dapat paketannya sekaligus berapa kali berapa tahun gitu, tergantung, itu sangat tergantung secara marketing. Dan kita lihat ya, ini spesifikasi seperti yang saya sampaikan ya, RAM-nya, graphic card-nya, dan seterusnya. Itu ya sangat-sangat butuh yang cukup ya, lebih dari cukup bahkan. Dan seterusnya ya, begitu lebih kepada kelebihan dan kekurangan di dalam BIM. Nah, ini adalah contoh bagaimana pemodelan BIM ya untuk tipe gedung ya, untuk tipe gedung baik membuat grid ya, level, jadi ini denah ya, grid denah. Lalu ini adalah berapa lantainya, dan ini masuk ke dalam penulangan fondasi ya, dan penulangan kolom ya. Kalau kita lihat ini cukup detail ya, didesain dengan cukup detail. Yang kita lihat ini adalah contoh hasil penulangan balok ya, dan ini adalah plat yang dimodelkan begitu. Jadi ini menggunakan Revit ya, menggunakan Revit 2019 ya. Dan secara 3 dimensi hasil untuk yang struktur kita lihat, ini adalah tampilan strukturnya dan ini adalah tampilan arsitektur ya, untuk yang arsitektur. Dan selanjutnya tahapannya adalah bisa memanfaatkan menu quantity ya, sehingga bisa dapat nilai volume ya. Kalau kita lihat di sini volumenya contohnya pekerjaan kolom ya, ini bisa diambil ya, nanti data-datanya
menjadi lebih presisi sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, konsep BIM dalam 7D model ya, kita lihat. 2D model itu adalah drawing X dan Y. 3D itu kita nambah aksis arah Z ya. Lalu kalau kita berpikir oh di atas 3D masih ada lagi. Nah, itu D itu lebih kepada disiplin ya. Lebih kepada disiplin tentang di sini adalah scheduling ya. Lalu 5D-nya di sini ditambah dengan waktu dan biaya ya. Jadi 5D-nya adalah tentang waktu dan biaya. Lalu kita lihat di sini meningkat lagi, jadi sudahlah ditambah jadwal, ditambah biaya waktu, lalu meningkat kepada konsumsi energi ya, dan sampai kepada manajemen. Ya. Nah, tahapan ini seperti yang disampaikan oleh referensi di awal, untuk yang menguasai hal tersebut ya, ini masih sangat sedikit ya, butuh kemampuan yang dalam ya secara pekerjaan konstruksi untuk bisa sampai kepada level. Artinya sebenarnya itu peluang ya, itu sebenarnya. Nah, kita lihat BIM dalam level di sini level 0 ya. Kita lihat untuk level 0-nya. Ya, kalau lihat untuk level 1-nya ya. Di sini kita checking untuk AutoCAD ya. Kalau AutoCAD-nya kita lihat purely geometrical. Jadi ini hanya untuk yang front elevation saja ya. Jadi pure geometrik saja. Dan ini untuk yang level 2 ya. Level 2 ini sudah mulai masuk kepada 3D BIM model. Ya, contohnya menggunakan Revit, ArchiCAD atau Tekla. Ya, jadi informasi dan seterus tentang material, biaya seharusnya bisa mulai masuk ke level ini. Lalu untuk level 3, kita lihat di sini adalah mulai masuk ke dalam kolaboratif model. Ya, ini kita cek menggunakan INC file biasanya. Jadi bisa lebih banyak lagi untuk parameternya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk level 0, level 1, level 2, dan level 3. Ya, ini secara tahapannya ya yang bisa diambil. Jadi memang awal adalah cut-nya itu menjadi dasarnya. Jadi sebenarnya perlu memang tidak lompat ya, memang pemahaman tentang cut juga dibutuhkan. Oke, ini adalah contoh basic komponen ya, level 1 contohnya ya hanya pure geometrik saja. Jadi nggak ada informasi apa-apa. Lalu kalau kita lihat level 2 di sini adalah sudah mulai menambahkan modul elastisitas, cost, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Lalu level 3 kita lihat di sini adalah mulai masuk kepada library BIM objeknya. Nah, jadi mulai bisa tersinkronasi kepada cloud ya atau kepada web. Biasanya seperti itu. Jadi poin utamanya memang kita punya level 1, level 2, dan level 3. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa breakdown ya dari konsep BIM model ya menjadi kumpulan BIM object. Jadi BIM model keseluruhan ini merupakan kumpulan dari BIM object. Nah, untuk yang infrastruktur, kalau kita lihat di sini ya, aplikasinya juga sangat banyak ya. Itu baik dari proyek jalan, lalu terowongan ya, lalu bendungan ya, kanal, power plants dan seterusnya. Jadi bisa dilakukanlah untuk yang infrastruktur. Oke, lalu kita lihat ini adalah implementasi sederhana ketika menggunakan software ya. Dan memang cukup banyak di bagian Revit ya, itu memang cukup banyak sekarang ini cukup melambung ya untuk namanya cukup banyak digunakan. Dan kita lihat di sini ada interoperability. Nah, interoperability ini artinya bahwa RC, Revit, Tekla dan seterusnya itu membutuhkan semacam konversi sampai kepada analisis gitu ya biasanya menggunakan software-software perantara gitu. Jadi
kalau mau diubah langsung kepada software katakanlah analisis struktur ya, misal SIA Engineer, itu dalam tanda kutip biasanya akan lebih berantakan ya, gitu. Jadi butuh penyesuaian ya, baik ini jadi penggunaannya model viewer, checker dan seterusnya. Jadi butuh penyesuaian. Nah, tren masa depan ya seperti kita lihat di sini ya adalah life cycle facility management ya, di mana base-nya adalah cloud. Jadi lebih kepada internet ya. Jadi pure basisnya adalah internet gitu. Jadi penggunaannya di situ. Oke, nah kita lihat BIM dalam berbagai dimensi. Jadi dalam webinar ini adalah bagaimana kita bisa memahami kontekstual BIM di dalam dunia konstruksi secara sederhana, ya, secara sederhana saja. Ya, kalau kita lihat di sini adalah dalam tinjauan struktur, ya, ini pemodelan BIM struktur seperti ini. Nah, secara arsitektur maka inilah tampilannya. Pun ini baru eksterior ya, jadi kalau kita mau zoom dan kita buat transparasi terhadap struktur tersebut itu lebih dalamnya lebih rumit dan bisa tersampaikan di dalam arsitektur yang interior. Ini yang interior. Lalu kalau kita lihat di sini juga ada yang mekanikal ya. Jadi mesin-mesin itu banyak kita modelkan juga ya. Mekanik, lalu juga untuk plumbingnya ya, lalu fire protection, lalu electrical dan communication. Jadi ini paket ya, ini udah paket. Dan di dalam konteks menguasai BIM saat ini dalam kategori ya, satu orang itu sangat bisa dibilang tidak mungkin untuk bisa handle semuanya gitu ya. Jadi memang ada orang-orang yang punya kekhususan struktur, kekhususan arsitektur dan kekhususan sistem. Ya ini sistem ini. 5 ini sistem, ini arsitektur, ini jadi minimal sebenarnya 3 ya, minimal 3 orang untuk garap seperti ini ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini adalah ya sebenarnya ada lebih dari ini ya, tapi yang mungkin yang saya perlu tampilkan yang utama saja ini dulu, bahwa sebenarnya mencapai level ini bukan sesuatu hal yang sederhana ya, bahwa butuh tiga disiplin ilmu untuk bisa menyatukan keseluruhan ini ya. Jadi berarti kalau nanti kita menyiapkan clash detection, maka kita harus siapkan berarti struktur, arsitektur dan MEP ini ya, apakah mengalami tabrakan atau tidak. Ternyata kita desain plumbing sama fire protection-nya ternyata tabrakan, satu reference ya, satu garis reference. Padahal kan sebelahnya sedikit gitu dan seterusnya. Itu penting ya untuk bisa kita ketahui. Kita lihat di sini ini mulai masuk kepada infrastruktur. Untuk bagian infrastruktur ya ini kita lihat untuk perubahan ya sebenarnya dari existing ke dalam struktur yang baru ya atau propose-nya. Nah, ini pun sama konsepnya. Jadi pengecekan strukturnya, pemodelan struktur ya, lalu arsitekturnya, mechanical, plumbing, fire protection dan electrical. Nampaknya communication-nya tidak ada. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini adalah bagaimana melanjutkan level selanjutnya, yaitu sampai kepada construction process. Ya, ini kita lihat ini construction prosesnya dari tiap tahap segmentasi jembatan ya. Ini kita anggap jembatan ya, gitu mungkin. Nampaknya ini pre-stress ya, namanya pre-stress. Nah, kita lihat selanjutnya ya, kalau di sini kita melihat ini adalah semacam rumah sakit ya, adult center ya. Di sini untuk yang proses konstruksinya, realnya, under construction-nya. Lalu di sini adalah map of project-nya. Nah, maka di bagian kanan ini adalah 3D image dari pemodelan Revit. Ya, ini pemodelan Revit-nya seperti ini. Nah, kalau kita lihat pemodelan Revit-nya yang struktur, ya, ternyata dimodelkan dari fondasi sampai kepada atapnya, ya. Sedangkan yang arsitektur kita lihat dia pure bersih ya, dia memang hanya dari lantai
kerja katakanlah sampai kepada penutup atap ya, sampai kepada atapnya seperti apa. Yaitu butuh banyak disiplin untuk bisa menguasai. Maka tadi saya sampaikan ada istilahnya clash detection. Nah, maka di dalam clash detection ini kita akan menggunakan yaitu Navis ya, Navisworks. Jadi akan memadukan antara architecture, structure, dan sistem. Gitu. Dari kondisi ini ya, lalu dikoordinasikan menggunakan Navis, begitu ya, menggunakan Navis. Dan nanti akan punya konklusinya seperti apa, temuan ya, temuannya seperti apa di dalam konteks penggunaan clash detection. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah mulai breakdown terhadap struktur, arsitektur, ya, mekanikal, plumbing, fire protection, dan elektrikal. Nah, proses breakdown-nya pun juga sangat menarik ya. Di sini kita bisa melihat atau melakukan selection ya terhadap level yang hanya steel saja, ya, steel saja, konkret ya, beton ya. Lalu kita ingin hanya selection-nya berdasarkan arsitektur ya. Lalu berdasarkan ducting-nya ya. Hanya itu saja gitu. Jadi sebenarnya yang bisa kita gunakan di sini ya, itu sebenarnya sangat banyak dan betul-betul membutuhkan keilmuan yang sangat uh, lengkap ya untuk bisa menguasai hal ini. Dan saya sangat yakin file ya, katakanlah file struktur ini, katakanlah dibuka di laptop saya, itu pasti juga dalam tanda kutip cukup berat ya, untuk bisa di rotate ya. Memang ya spesifikasinya biasanya seperti itu. Nah, ini adalah dalam tanda kutip mungkin setup ya, setup meja kerja yang biasa digunakan begitu di kantor dulu ya, kantor yang lama dulu saya juga setup kerjanya seperti ini ya. Jadi nggak bisa hanya satu layar sih, itu agak-agak berat ya kalau kita berbicara proyek yang cukup besar ya. Nah, kita lihat di sini dua layar ya, yang satu adalah 2 dimensi dan yang satu adalah 3 dimensi. Nah, itu penting ya, penting untuk bisa membuat kita mengelola kepastiannya ya, presisi dan seterusnya. Nah, software overview kita lihat pemodelan itu pakai Revit, Rhino, CATIA. Analisis bisa pakai Navisworks, Synchro, Innovaya, 3D Max dan seterusnya ya. Ya, jadi contoh-contoh aja software ya, tidak harus pakai itu karena sekarang sangat banyak ya software. Tapi memang penemu dalam tanda kutip konteks awal itu adalah dari rekan-rekan dari Autodesk ya, baik itu Archicad ataupun dari yang Revit begitu. Nah, ini adalah contohnya bagaimana ketajaman dari sebuah software. Synchro contohnya ini adalah dia key functionality dan links 3D model to the construction schedule. Jadi memang konteksnya di sini adalah dia akan fokus ke kepada schedule-nya ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini Navisworks ya, jadi key functionality-nya adalah class detection, sequencing animation, schedule visualization, dan quantity takeoff. Tapi paling awal adalah class detection. Jadi yang sangat diandalkan di dalam Navisworks adalah nabrak nggak ya baloknya ke dinding, ke pemipaan, ke listrik. Nah, kita pakainya Navisworks. Lalu kalau kita lihat di sini key functionality dari 360 Glue ya, cloud base ya, dan seterusnya. Ini lebih ke ini ya, internet. Lalu kita lihat ini field 360 field, lalu Lumion ya, kalau kita lihat untuk Lumion ya, realistic visualization and walkthrough with fast turnaround time. Ya, jadi ya animasi lah ya, animasi yang presisi, yang kuat ya, menggunakan Lumion. Dan kita lihat di sini Innovaya ya, geometry from Revit or other model authoring software. Jadi quantity take off, cost estimating ya. Jadi memang dia fokus di quantity take off dan cost estimating. Jadi saya nggak bisa menyampaikan bahwa hanya ada satu software yang cukup powerful untuk semua ya, tidak. Jadi
memang di situ menunjukkan bahwa adanya banyak kerjasama software begitu. Jadi memang kita dituntut untuk bisa beradaptasi ya pada prinsipnya seperti itu. Nah, ini adalah level of development ya. Jadi kalau kita lihat skematik 100 ya sederhana sekali ya. Ini struktur yang sederhana tanpa baja katakanlah. Lalu kita lihat design development ya. Oh, ternyata kurang kuat ya, kita tambahkan bajanya katakanlah seperti itu. Lalu ada construction document, coordinating design model dan seterusnya sampai dia cukup lengkap. Ya, ini secara struktur, architectural dan mekanik. Jadi kalau yang kita lihat mungkin di dalam mungkin saya sebut bangku perkuliahan ya, itu kita melakukannya secara tersegregasi ya, jadi terpisah. Jadi ya ini dulu ya mungkin struktur. Terus mungkin kita pisah lagi yang secara mekanikal ya, rekan dari elektro. Nah, tetapi di BIM ini kita bisa melihat sampai kepada level ini ya, construction model, bagaimana secara konstruksi ini bisa sangat detail gitu ya. Meski itu tadi akan selalu ada tantangannya, sehingga ketika melihat tantangan seperti ini, maka ada rekan-rekan dari perusahaan banyak yang mungkin istilahnya adalah resistance to change ya. Jadi dia menolak untuk berubah gitu. Sudahlah saya pakai AutoCAD saja gitu. Atau yang 2 dimensi saja apapun itu ya. Begitu. Jadi memang AutoCAD dan Revit itu satu perusahaan ya, dalam tanda kutip satu perusahaan besar Autodesk. Jadi sebenarnya eh, tidak terlalu berbeda jauh ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah tren masa depan bagaimana kita bisa memanfaatkan BIM sampai kepada further future. Jadi masa depan yang lebih jauh bahkan gitu. Jadi dari smart cities, Internet of Things ya. Kita lihat di sini ada embedded sensor ya. Ya, jadi kalau yang kemarin mungkin sedang sedang ramai itu tentang sensor polusi udara ya. Jadi embedded sensor itu polusi udara itu juga merupakan salah satu supporting data di dalam BIM ya. Itu sangat-sangat menarik ya dan seterusnya. Oke, ini platformnya sangat banyak platformnya. Jadi saya mungkin hanya bisa sampaikan di sini Archicad, Revit, Navis, Tekla, SketchUp ya. Minimal satu inilah ada yang bisa kita maksimalkan ya untuk bisa membuat kita makin kuat di dalam BIM ya. Baik ini pendukung virtual reality ya, lalu juga menggunakan drone sebagai data collection, laser scanner ya, LiDAR ya, light detection dan ranging ya, ini LiDAR. Oke, ini penggunaan sensor ya, ini contohnya adalah ya, jadi penempatan sensor di titik-titik yang sudah ditentukan, contohnya seperti ini ya. Ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan secara struktur katakanlah. Lalu ini adalah untuk schedule quantities-nya ya. Dan sampai kepada rendering. Ya, ini untuk modeling 3D ya, 3D simulation-nya. Lalu 4D simulation ini sudah mulai masuk kepada scheduling seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Lalu 5D ya, itu sudah mulai masuk ke cost ya, lalu 6D ya itu sudah masuk kepada energy consumption ya. Baik itu kita lihat breakdownnya dari architectural model ya, ini ke energi lampu, solar dan lainnya ya. Jadi kondisinya seperti itu. Dan 7D simulation ini life cycle lebih kepada manajemen ya. Lebih kepada manajemen secara keseluruhan. Oke, nah yang menarik juga adalah interoperability. Ya, interoperability adalah satu data itu bisa digunakan untuk berbagai sistem ya. Contohnya adalah konfigurasi balok ya, kan pasti tentu digunakan juga untuk teman-teman dari arsitektur ya, konfigurasi kolom balok gitu ya. Tidak hanya teman-teman dari struktur. Ini level of BIM tadi juga sudah saya sampaikan, sudah saya perlihatkan dari level 1 sampai 3 ya. Dari 2 dimensi sampai kepada BIM ya. Oke, kita lihat penggunaan BIM pada prinsipnya adalah intelligent model. Jadi intelligent artinya lebih kepada yang
lebih smart lah ya, lebih pintar. Nah, lalu penggunaan parametric relationship ya. Jadi kalau yang sudah pernah coba Revit, maka kalau kita pindah jendela, katakanlah, oh jendelanya mau saya pindah ke kanan 2 meter, pintunya mau saya perbesar, maka nanti gambar dua dimensinya juga otomatis berubah gitu. Jadi kita tidak perlu repot mengubah yang lain. Jadi kalau rekan-rekan pernah terlibat dalam proses desain, katakanlah sedang melakukan desain taman wisata gitu ya, kita mendesain secara 3 dimensi menggunakan SketchUp dulu. Ya, rekan-rekan dari arsitektur yang 2 dimensi menunggu sebentar, habis itu mereka selesai, rekan-rekan dari 2 dimensi dapat ya gambarnya, teman-teman struktur masih menunggu lama ya, sampai 2 dimensi dari arsitektur clear, habis itu kita dapat dari data-data 2 dimensi arsitektur ya. Habis itu strukturnya sudah mulai bekerja, perhitungan dan seterusnya, ternyata ada perubahan lagi, yaitu perubahan positioning lagi dan seterusnya. Mungkin kalau positioningnya bukan struktur nggak ada masalah ya, tapi kalau positioningnya struktur maka perubahannya akan cukup banyak, dalam tanda kutip fatal. Parametric relationship ya, seperti yang kita lihat di sini, automatically change. Jadi kalau mau kita ubah, dia automatically change keseluruhannya. Jadi itu enaknya BIM atau dalam tanda kutip mungkin Revit ya di sini. Oke ya, tim collaboration dan simulasi ya. Jadi seperti yang tadi kita sudah lihat ya, arch, structure, mechanical, electrical. Jadi disimulasikan dalam satu keseluruhan seperti ini ya. Semakin rumit modelnya tentu membutuhkan hardware yang semakin tinggi ya, yang semakin kuat. Nah, kita lihat ini ada clash detection ya. Ini adalah bagaimana proses positioning ya. Ini positioningnya katakanlah ductingnya dan seterusnya sudah sesuai atau belum. Nah, itu yang penting kita gunakan dalam software Nevis ya. Dan interoperability integration. Jadi ini akan saya sampaikan terus-menerus sebagai bentuk bahwa memang menyediakan penggunaan data untuk menyediakan pada sistem yang berbeda, baik itu secara arsitektur, baik itu secara strukturnya maupun kepada katakanlah scheduling dan seterusnya. Nah ini remote access. Nah ini tujuannya sangat bagus ya, artinya tidak harus kita ada di posisi tersebut, tapi kita bisa melakukan pengawasan lah katakanlah. Tapi dari jauh begitu ya, ini remote access-nya seperti ini. Dan saya yakin memang kalau levelnya seperti ini mungkin sudah ada, tetapi implementasinya ya masih belum ya, masih belum. Oke, selanjutnya adalah masuk kepada proyek tingkat dunia. Contohnya adalah di Beijing Olympic Stadium ya. Konsultannya, jadi ada sekarang namanya BIM Consultant, gitu. BIM Consultant. Jadi nggak nyampur dengan konsultan struktur atau konsultan arsitektur ya, tapi BIM konsultan. Oke, nah kita lihat ini ada modeling, konsep desain, development details ya seperti ini. Ya kalau kita lihat untuk master modelnya baik 2 dimensi terintegrasinya 2D 3D-nya ya, bill of material, management reporting dan seterusnya. Ya seperti ini kira-kira kalau kita lihat ini di 2008 ya. Windows-nya masih tipe yang seperti itu ya, tapi sudah menggunakan itu, berarti kepercayaan diri daripada MTech itu sangat tinggi. Artinya apa yang dia hasilkan, apa karyanya itu punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi ya. Trust-nya kuat. Nah, kita lihat ini konsep structural BIM design-nya pun dilakukan ya. Seperti ini ya. Jadi sampai kepada level structure, ini stair design, ya seperti itu ya. Kalau kita lihat grafisnya masih seperti itu ya, masih seperti itu. Jadi kondisinya. Nah, oke. Selanjutnya adalah one inland east ya. Ini adalah gedung ya. Kira-kira tingginya berapa nih? Ya ini pakai square feet lah ya. Kira-kira untuk ini untuk 70 stories ya, 70 stories. Ini di daerah Hong Kong ya, daerah Hong Kong. Nah, ini kita lihat di sini ada yang terlibat, arsitek ya, lalu structural engineer ya. Seperti ini. Ini kolaborasinya bagaimana MEP design yang dilakukan. 3 dimensi ya. Ini MEP desainnya seperti ini.
Dan kalau kita lihat berkaitan dengan for the cycle di typical floor-nya ya. Nah, ini kita lihat seperti ini ya. Nah, ini ada realitanya terhadap virtual project-nya ya. Jadi ini gambar di kasir. Oke, ini foto project realnya dan ini adalah pemodelan ya yang didesain oleh namanya bukan MTech, saya rasa MTech ya itu tadi. Nah ini ya kira-kira day 4 seperti ini. Jadi ini day 1 dan ini day 4. Ya jadi secara umum sama ya, berarti secara simulasinya cukup presisi ya simulasinya terhadap apa yang dikerjakan di dalam paparan. Baik, nah di dalam LTS ini juga menyediakan pelatihan ya. Jadi tidak hanya kita bicara Tekla, Revit dan seterusnya ya, tapi banyak ya. Tapi juga SketchUp, SAP 2000 juga untuk dasar-dasarnya di AutoCAD ya. Kita juga menyediakan ya. Lalu juga arsitektur ya, lalu struktur beton. Lalu juga kepada struktur baja dan bangunan air ya. Jadi infrastrukturnya ya, ini infra